Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kesempatan, yang telah mengaruniakan kepada kita kekuatan, yang telah mengaruniakan kepada kita kemauan untuk tetap bermajelis mempelajari ilmu Allah taala ini. Dan kita telah berbincang dalam beberapa pertemuan tentang ridho. Lalu bagaimana caranya? Apa jalannya untuk bisa ridho? Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan baca kitab Amal Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab baru, Thariqur Ridho, jalan menuju keridhaan. Qala musannif hafizahullah ta'ala, bada'an alimna anwa ar-ridho wa anna minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahabun fa'alaina an nu'rifa kaifiyatal wusuli ila hadat thariq. Setelah kita mengetahui berbagai jenis keridhaan, dan di antara keridhaan itu ada yang wajib, ada yang mustahab, maka wajib bagi kita untuk kemudian mengetahui tata cara bagaimana bisa sampai kepada jalan ini untuk menuju keridhaan ini. Wa kaifa yumkinu lil abdi an yakuna min ashabi tilkal ibadatil qalbiyah al-azimah. Bagaimana seorang hamba itu bisa menjadi ashabul ibadah, yaitu orang yang bisa beribadah hati yang agung ini. Itu bisa menjadi orang yang ridho. Wa qabla an nubayyina kaifiyata wusuli ila thariqir ridho nadskuru khilafan lil ulama'i mahman fi hadhil mas'alah. Nah, sebelum kita jelaskan tata cara yang bisa menyampaikan kepada jalan keridhaan, maka kami sebutkan khilaf, yaitu perbedaan ulama terutama dalam masalah ini. Alla wa huwa, di antaranya adalah hal ar-ridho syai'un wahbiyun yuhbihullahu lil insan. Apakah ridho ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah pemberian yang Allah berikan kepada seseorang? Am anahu kasbiyun yumkinu lil abdi an yuhasilahu bi mujahadati wa riyadhah an-nafs. Apakah ridho ini adalah upaya yang bisa didapatkan lewat upaya yang seorang hamba itu bisa mendapatkannya dengan mujahadah, dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan riyadhah, yaitu membiasakan diri, melatih jiwanya. Jadi di sini titik perbedaan ulama, apakah ridho ini adalah hadiah, karunia dari Allah, atau ini sesuatu yang bisa diupayakan. Inna ridho yadkhulu al-wahbu wal kasabu. Kata beliau, ridho itu masuk, bisa ini adalah pemberian, tapi juga bisa sesuatu yang bisa diupayakan. Fahuwa kasbiyun bi'itibari sababihi. Dia teranggap sebagai sesuatu yang didapat dengan usaha, dilihat dari sebabnya. Wa wabiyun bi'itibari hakikotihi. Adapun dia itu teranggap sebagai karunia, itu dilihat dari hakikatnya. Wa mana dalika, maknanya adalah anal abda qad yaksibu ar-ridho. Kadangkala seorang hamba itu dia mengupayakan untuk bisa ridho. Bi insya'i asbabihi, yaitu dengan melakukan sebab-sebabnya. Alati sanadkuruha fi ma ba'di, yang akan kita sebutkan nanti. Walakin akan tetapi hakikat ridho, adapun hakikat ridho itu la yumkin an yahsula 'alaiha bihatihi thariqah. Secara hakikat ridho itu tidak bisa sebenarnya didapatkan lewat jalan seperti ini. Bal hiya hibatun minallah. Tetapi ini adalah hibah. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlun minhu, dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuha man yasa'u min ibadihi. Allah memberikan keridhaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Wa yuharrimuha man yasa'u min ibadihi, dan Allah menghalangi atau mencegahnya, tidak memberikannya pada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Jadi dari sini secara hakikat ridho itu adalah pemberian dari Allah. Tapi dilihat dari sebabnya, maka ridho itu sesuatu yang bisa diupayakan. Dan beliau bawakan asbabu tahsili ridho, di antara sebab-sebab yang bisa mendapatkan atau seseorang bisa mendapatkan keridhaan. Innal abdal mu'mina mata ma'alima biwujubi asli ridho
wa istihbabi maratibihil aliyah alaihi an yusari ali liya'rifa kaifa yahsulu hadar ridho. Nah, seorang hamba yang beriman, manakala dia itu mengetahui wajibnya untuk ridho dan disukainya martabat ridho, yaitu martabat ridho yang memiliki martabat yang tinggi, maka sudah semestinya bagi dia itu untuk bergegas mengetahui tata cara untuk mendapatkan keridhaan ini. Wa ma asbabul lati tuwasiluhu ila dzalika tariq al-mustaqim. Dan apa yang menjadi sebab yang bisa menyampaikan dia kepada jalan yang lurus ini. Wa min tilkal asbab, di antara sebab-sebab itu yang pertama adalah as-sabru 'alal adha wa 'alat ta'ati. Sabar di atas gangguan dan di atas ketaatan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasbir, dan bersabarlah, 'ala ma yaquluna, atas apa yang mereka katakan, wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi, dengan menyebut atau dengan memuji, rabbika, Rabbmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardo. Dan di sebagian malam maka bertasbihlah, dan di ujung siang maka mudah-mudahan engkau mendapatkan keridhaan. Di antara sebab seseorang mendapatkan keridhaan yaitu dia bersabar, kemudian dia juga bertasbih di waktu-waktu yang Allah sebutkan. Yang pertama. Dan yang kedua, doa Allahi an yarzuqahu ar-ridho. Doa kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepadanya, yaitu berupa ridho. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu du'aan. Dari Zaid bin Sabit bahwasanya Rasul mengajari beliau sebuah doa. Wa amarahu an yata'ahadahu. Kemudian merintahkan Zaid agar melazimkan doa tersebut. Wa yata'ahada bihi ahlahu kulla yaumin, dan memerintahkan agar membiasakan kepada saudaranya untuk berdoa dengan doa itu setiap hari. Wa fihi, doanya adalah as'alukallahumma ridho ba'da qada. Hamba memohon kepadamu ya Allah keridhaan setelah qada, ketetapan. Jadi artinya meminta kepada Allah agar kalau sudah Allah tetapkan sesuatu ya ridho, menjadi ridho, apapun itu, apapun, bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini doa yang enggak boleh berat. Ya, insyaallah. Wan Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma as'aluka sihhata wal ifah wal amanah wa husnal khuluq war ridha bil qadar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma ya Allah, as'aluka, hamba mohon padamu, as-sihhah, yaitu kesehatan, wal ifah, dan penjagaan dari hal-hal yang diharamkan, kemuliaan, bisa maknanya kesucian dan seterusnya, wal amanah, dan amanah, wa husnal khuluq, dan akhlak yang baik, war ridha bil qadar, dan ridha terhadap takdir. Ini sebab yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan ridho, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian diantaranya sebab yang ketiga, yaitu ma'rifatullah subhanahu, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in alimal abdu anallah subhanahu hakimun barun rahimun khasolalahu ar-ridho bima yaktubuhu. Maka ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana, Allah itu maha baik, maha penyayang, maha pengasih, maka khasolalahu ridho, maka akan sampai padanya keridhaan terhadap apa saja yang Allah tetapkan. Qala al-Alusi rahimahullah, al-ma'rifatu taqtadi ridho bil qada. Ma'rifat, yaitu mengenal Allah, itu akan berkonsekuensi munculnya ridho terhadap ketetapan Allah. Wasukunu fil bala, dan tenangnya jiwa ketika mendapatkan ujian.
Karena di antara mengenal Allah adalah mengenal sifatnya, dan di antara sifat Allah adalah Al-Hakim, Maha bijaksana. Artinya Allah itu menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Rahim, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Artinya Allah tidak mungkin dolim dan seterusnya. Maka ketika mengetahui seperti itu, apapun yang Allah tetapkan, dia akan ridho bil qadaihi, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Fudail rahimahullah, ahakun nasi birridha anillahi ahlul ma'rifati billah. Kata Fudail rahimahullah, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan ridho atau ridho terhadap Allah itu adalah ahlul ma'rifat billah, yaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Junaid rahimahullah, ar-ridho ala qadri kuwatul ilmi. Ridho terhadap takdir itu menunjukkan kuatnya ilmu. Warusukhu fil ma'rifat, dan kokohnya dalam ma'rifat. Kokohnya ma'rifat. Kata Junaid, ridho terhadap ridho terhadap qadar itu menunjukkan kuatnya ilmu dan kokohnya ma'rifat. Wasu'ila batuhum, sebagian dari mereka ditanya, kaifa as-sabilu ila maqami ridho, bagaimana jalan menuju maqam ridho? Faqala, maka dikatakan, alimal qalbu bi anal maula adlun fi qadaihi ghairu muttahimin. Bagaimana agar bisa sampai pada keridhaan? Maka hati itu mengetahui bahwasanya al-maula, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu adlun. Allah itu adil. Fi qadaihi, dalam setiap ketetapannya Allah itu adil. Ghairu muttahimin, dan tidak ada keraguan, tidak patut untuk dicurigai keadilannya. Maka ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi salah satu sebab seseorang bisa ridho terhadap qada Allah dan takdirnya. Dan yang keempat di antara jalan menuju keridhaan Allah adalah tawakul ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakul. Li'anna ridho huwa akhiru tawakul. Karena ridho ini adalah akhir dari tawakul. Faba'dama tarsuhu al-qadamul abdi fi tariqi tawakkuli yanalu ridho. Jadi ridho ini adalah akhir tawakul, yaitu setelah kokohnya kaki seorang hamba di jalan tawakul, maka dia akan mendapatkan ridho. Setelah kokohnya kaki hamba di jalan tawakul, maka dia akan mendapatkan ridho. Jadi nyambung juga bahasnya dengan tawakul ya. Iya, tawakul. Jadi setelah dia menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, maka muncullah buahnya adalah keridhaan kepada setiap ketetapannya. Karena kan sudah diserahkan kan, apapun yang menjadi takdirnya, ya dia akan ridho. Ini konsekuensi logis sebenarnya. Wa ba'da taslim, dan setelah menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahwid yuhsilu atau yahsulu ridho. Dan setelah tahwid itu istislam, sama, yaitu menyerahkan diri kepada Allah, maka yahsulu ridho, sampailah ridho pada keridhaan. Jadi tawakul kepada Allah itu akan membuahkan keridhaan, atau membuahkan ridho terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang kelima untuk sampai pada keridhaan adalah al-qabulu bima qasamahullahu lahu. Dia menerima apa yang Allah bagi untuknya. Su'ila Yahya bin Mu'ad rahimahullah, mata ya belughul abdu maqam ridho. Kapan seorang hamba itu bisa sampai kepada maqam ridho? Faqala, maka beliau menjawab, idza aqama nafsuhu ala arba'ati usulin fima yu'amilu bihi rabbuhu. Jika dia itu jiwanya itu bisa tegak pada 4 pokok, di mana itu adalah apa yang dilakukan Rabb-nya kepada dia. Fayaqulu, kemudian beliau berkata, in a'taitani qabiltu. Ya Allah, kalau engkau memberi padaku, aku terima. Wa in mana'tani raditu. Kalau engkau mencegah, menghalangi, tidak memberikan padaku, aku ridho. Wa in taroktani abadu. Kalau engkau meninggalkanku, aku akan beribadah padamu. Taqarrub, mendekat, mengejarmu. Wa in dakwatani ajibtu. Kalau engkau menyeru padaku, aku akan memenuhi atau menjawab seruanmu. Kalau 4 ini
ada pada seseorang, maka dia bisa sampai pada makom ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'duhum, sebagian dari mereka berkata dalam sebuah syair, takonna bima yakfika wasta'mili ridho. Takonna yaitu qanaah lah. Engkau yaitu merasa cukuplah engkau dengan apa yang mencukupimu. Wasta'mili ridho, dan praktekanlah keridhaan, maksudnya istakmala yaitu melakukan atau mempraktekkan keridhaan. Fa'inaka, sesungguhnya engkau la tadri, engkau tidak mengetahui, atusbihu am tumsi, apakah engkau itu akan di waktu pagi atau di waktu sore, maksudnya kamu itu matimu itu bisa pagi bisa sore, maka apa yang sampai padamu yang mencukupimu maka ridolah. Falaisal ghina an kasrotil mali, karena kaya itu bukan dari banyaknya harta. Innama yakunul ghina wal fakru min kibalin nafsi. Rasa cukup, rasa kaya itu semata-mata, rasa cukup atau fakir itu semata-mata dari penerimaan jiwa, dari sisi jiwa. Apakah jiwa itu menerima atau tidak? Kalau menerima, dia akan merasa cukup, merasa kaya. Kalau tidak, maka dia akan selalu merasa kurang. Jadi menerima apa yang Allah bagi untuknya itu menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan. Karena orang kalau sudah ngejar dunia itu kayak minum Air laut ya. Walaupun wakeh tetap baik haus. Haus. Ya. Jadi betul ya. Sebenarnya kalau dipikir juga segitu banyaknya itu yang digunakan ya, maksudnya yang dia nikmati benar-benar itu ya tidak banyak sebenarnya. Rumahnya 3, tetap ya yang dipakai tidur dia satu kamar. Meragong gitu juga. Bisa terus gonta-ganti tiap semalam itu dia pindah-pindah rumah kan nggak mungkin. Termasuk orang yang koleksi mobil itu kan juga. Yeah. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ya apa ya, mereka itu mungkin merasa senang itu melihat. Jadi matanya itu yang dipuaskan itu matanya. Ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Gitu. Tapi kalau dari sisi kemanfaatannya belum tentu. Bisa jadi yang merasakan itu yang kalau dia jualan mobil ya. Nah, yang merasakan mungkin ya orang yang ngurusi, yang membersihkan atau yang manasi, yang ngetes gitu. Kalau dia ya hanya sesekali mungkin. Dan yang berikutnya, yang ke-6 di antara jalan untuk menuju keridhaan adalah majalisatul fuqara, duduk bersama orang fakir. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, man jalasa ma'al fuqara zadahullahu ridha bima qasamahu lahu ta'ala. Siapa yang duduk bersama orang fakir, maka Allah tambahkan keridhaan dengan terhadap apa yang Allah bagi padanya. Siapa yang duduk bersama orang-orang fakir, maka Allah akan tambahkan keridhaan terhadap apa yang Allah bagi padanya. Kalau urusan dunia lihat bawah kita, jadi kita insya Allah akan lebih mudah ridho. Jadi saya pernah membuat konten itu, sejelas itu cuma kutipan hadis, cuma dibikin ilustrasinya itu ada seorang ibu yang dia melihat tetangganya manasin mobil, dia komentar, tetangga usah manasin mobil kok kita masih manasin sayur gitu, sayur itu ya. Terus ditunjukkan sama suami itu, lihat ada tetangganya yang lain tuh anak-anaknya nangis, mak lapar mak gitu. Tunggu bapakmu ini belum ada uang buat beli beras. Terus si ibu ini melihat itu kan dapat insight itu ya. Datanglah bawa sayur untuk ini. Wah, itu yang komentar macam-macam. Jadi wah ini yang bikin tidak maju. Begitu ya? Ada yang kayak gitu. Padahal di ending slide itu saya kutipkan hadis Nabi untuk melihat di bawah untuk urusan dunia itu. Tapi ternyata seperti itu. Jadi dia melihat dari sisi bahwa ini ajakan untuk tidak maju. Akhirnya ajakan untuk perempuan itu pasrah, lihat laki-lakinya malas. Saya heran, cuma ada 4 panel dan itu tidak digambarkan laki-lakinya itu malas atau tidak ada itu. Jadi dia tuh langsung menafsirkan ini laki-lakinya. Itu biasanya orang yang pengen kaya belum kaya. Jadi menganggap bahwa itu menghindar dia gitu ya. Maksudnya ini kan sebenarnya ajakan untuk seperti ini. Sebenarnya kita itu bisa jadi cukup sebenarnya. Tapi yang membuat kita tidak cukup itu kadang karena kita itu fokus untuk melihat yang jauh dan tidak menghayati apa yang ada di tangan kita. Akhirnya
akibatnya apa? Ketika seperti itu tidak bersyukur, dan tidak syukur itu kan Bahaya sama itu. dengan kufur kan itu. Kufur nikmat itu bahaya. Artinya sebenarnya ke sana. Tapi ya namanya netizen kan macam-macam ya. Salah paham itu rame. Kalau tidak saya restrict itu dia terus ininya. Akhirnya saya restrict jadi berhenti ya. Dan yang poin berikutnya, ini poin terakhirnya kita baca di pagi insya Allah. Nadhkurul maut, yaitu mengingat mati. Kata Pak Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ilal Auza'i. Umar ibnu Abdul Aziz, beliau menulis kepada Al-Auza'i, man aksara dzikrul maut radhi min dunya bil yasir. Siapa yang banyak mengingat maut, maka dia akan ridho terhadap dunia yang sedikit. Siapa yang banyak mengingat maut, maka dia akan ridho terhadap dunia yang sedikit. Mungkin itu di antara yang kita baca pagi ini di antara jalan yang bisa ditempuh oleh siapapun yang ingin mendapatkan makom ridho terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang dikarunia ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita, hingga kita termasuk orang yang disuruh kembali kepadanya dalam keadaan ridha kepada Allah, dan Allah Ta'ala ridha kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.